Ada alasan yang sangat emosional mengapa Imu menyimpan topi jerami raksasa di ruang bawah tanah Marijoa, alih-alih menghancurkannya menjadi debu. 800 tahun yang lalu, penguasa tertinggi dunia ini bukanlah musuh bebuyutan Joy Boy, melainkan sahabat terbaiknya yang paling setia. Di jantung kerajaan kuno yang megah, bayangkan dua pemuda yang tumbuh bersama. Yang satu adalah Joy Boy, seorang pria dengan tawa yang bisa meluluhkan hati siapapun, seorang petualang yang jiwanya tidak bisa dikurung oleh dinding setinggi apapun. Dan yang lainnya adalah Imu, sosok yang tenang, cerdas, dan memiliki visi yang sangat terstruktur tentang masa depan. Mereka bukan sekadar rekan, mereka adalah sahabat sejati, atau dalam bahasa kita sekarang, mereka adalah bestie yang tak terpisahkan. Joy Boy dan Imu adalah dua sisi dari koin yang sama. Joy Boy mewakili kebebasan tanpa batas, sementara Imu mewakili keteraturan yang mutlak. Di masa muda mereka, perbedaan ini justru menjadi kekuatan. Joy Boy akan membawa ide-ide gila tentang menyatukan seluruh lautan agar semua orang bisa berpesta bersama. Sementara Imu adalah orang yang memikirkan logistiknya, cara membangun jembatannya, dan bagaimana memastikan keamanan semua orang. Mereka adalah duet maut yang membawa kerajaan kuno mencapai puncak kejayaannya. Namun, seperti halnya setiap persahabatan yang hebat, ujian datang ketika tanggung jawab mulai membesar. Kerajaan kuno menjadi terlalu kuat, terlalu maju, dan mulai ditakuti oleh kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Disinilah retakan itu mulai muncul. Joy Boy ingin membagikan teknologi dan kebebasan kerajaan kuno kepada seluruh dunia. Dia ingin semua ras, mulai dari manusia ikan, raksasa, hingga suku Ming, duduk di meja yang sama tanpa ada sekat. Di sisi lain, Imu mulai merasa cemas. Imu melihat bahwa kebebasan tanpa kontrol akan melahirkan kekacauan. Dia percaya bahwa dunia membutuhkan pemimpin, seseorang yang berdiri di atas tahta kosong untuk memastikan keseimbangan tetap terjaga. Imu mencintai Joy Boy, tetapi dia lebih mencintai stabilitas. Baginya, visi Joy Boy tentang kebebasan mutlak adalah resep menuju kehancuran total. Bayangkan percakapan mereka di malam-malam terakhir sebelum perang pecah. Imu mungkin mencoba meyakinkan Joy Boy untuk berhenti memberikan harapan terlalu besar kepada dunia luar. Joy Boy, mungkin Imu berkata, dunia ini belum siap untuk tawa kita. Mereka butuh aturan, bukan hanya pesta. Tapi Joy Boy hanya membalasnya dengan senyum lebar, membenahi topi jeraminya, dan berkata bahwa dunia akan selalu baik-baik saja selama mereka bisa tertawa bersama. Kekecewaan Imu perlahan berubah menjadi rasa pahit. Dia merasa dihianati oleh sahabatnya sendiri yang lebih memilih dunia daripada mendengarkan sarannya. Inilah titik balik yang mengerikan. Imu, dengan kecerdasannya yang dingin, mulai menjalin komunikasi dengan 20 kerajaan lain. Dia tidak bermaksud menghancurkan Joy Boy pada awalnya. Dia hanya ingin menyelamatkan Joy Boy dari idealismenya sendiri. Namun, politik dan kekuasaan adalah api yang cepat membesar. Perselisihan ideologi antara dua sahabat ini menjadi sumbu ledak perang terbesar dalam sejarah manusia. Joy Boy tidak menyangka bahwa orang yang paling dia percayai adalah orang yang memberikan kunci kepada musuh untuk meruntuhkan kerajaan kuno. Pengkhianatan Imu bukan didasari oleh keinginan untuk menjadi jahat, melainkan obsesi yang salah arah untuk menciptakan dunia yang sempurna versinya sendiri. Selama perang berlangsung, Joy Boy tetap menolak untuk membenci Imu. Itulah sebabnya dia menulis permintaan maaf di poneglyph yang kita temukan di Fishman Island. Banyak yang mengira itu hanya untuk Poseidon, tapi mungkin di balik baris-baris kata itu terselip rasa sesal karena dia tidak bisa menjaga persahabatannya dengan Imu. Dia gagal membawa sahabatnya kembali ke jalan cahaya. Saat kerajaan kuno jatuh dan Joy Boy dinyatakan kalah, Imu berdiri di puncak tertinggi di Marijoa. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan, keteraturan, tahta, dan kontrol mutlak. Tapi dia kehilangan satu-satunya orang yang bisa membuatnya tertawa. Itulah sebabnya Imu menyembunyikan eksistensinya dari dunia. Dia menjadi sosok bayangan yang kesepian di atas tahta kosong. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa ada topi jerami raksasa yang disimpan membeku di ruang bawah tanah Pangaea Castle? Jika Imu benar-benar membenci Joy Boy, dia pasti sudah menghancurkan benda itu sampai jadi debu sejak lama.
tapi dia tidak melakukannya. Topi itu disimpan dengan sangat rapi, seolah-olah itu adalah satu-satunya kenang-kenangan yang tersisa dari sahabat lamanya. Topi itu adalah pengingat bagi Imu tentang masa muda mereka, tentang janji-janji yang mereka buat di bawah matahari, dan tentang tawa yang kini tidak pernah lagi dia dengar. Kebencian Imu terhadap Luffy atau siapapun yang membawa tekad Joy Boy sebenarnya adalah manifestasi dari rasa rindu yang teramat dalam, sekaligus rasa takut yang luar biasa. Imu takut jika Joy Boy kembali, dia akan diingatkan betapa besarnya kesalahan yang telah dia perbuat 800 tahun yang lalu. Dia takut melihat senyum itu lagi, karena senyum itu akan meruntuhkan seluruh sistem keteraturan yang dia bangun dengan tetesan darah sahabatnya sendiri. Mungkin momen paling emosional dalam cerita One Piece nanti bukanlah saat Luffy mengalahkan Imu dengan tinjunya, melainkan saat Imu menyadari bahwa kebebasan yang dibawa Luffy adalah hal yang sebenarnya dia rindukan selama ini. Bahwa selama 8 abad ini, Imu tidak sedang memerintah dunia. Dia sedang memenjarakan dirinya sendiri dalam penyesalan karena telah mengkhianati sahabat terbaiknya. Konflik antara Joy Boy dan Imu bukanlah sekedar perang antara baik dan jahat. Ini adalah tragedi tentang dua sahabat yang memiliki visi berbeda tentang kebahagiaan. Yang satu ingin membaginya dengan semua orang, yang satu ingin melindunginya dengan cara mengurungnya. Pada akhirnya, sejarah One Piece adalah surat cinta yang sangat panjang dan menyakitkan dari seorang sahabat yang tersesat kepada sahabatnya yang telah tiada. Jadi, saat kita melihat Imu menusuk foto-foto para bajak laut di kebun bunga, ingatlah bahwa itu mungkin adalah ekspresi dari seorang pria yang hatinya telah hancur 800 tahun yang lalu. Seorang pria yang masih menyimpan topi jerami sahabatnya di ruang rahasia, berharap bahwa mungkin di suatu kehidupan lain, mereka bisa kembali menjadi dua orang pemuda yang bermimpi di bawah langit yang sama, tanpa ada tahta, tanpa ada pengkhianatan, dan hanya ada tawa yang meledak di tengah lautan. Karena pada akhirnya musuh yang paling berbahaya adalah dia yang paling tahu di mana letak kelemahanmu. Bukan karena dia membencimu, tapi karena dia pernah menjadi orang yang paling mencintaimu. Dan itulah kisah Joy Boy dan Imu, dua orang sahabat yang mengubah wajah dunia selamanya karena mereka tidak tahu bagaimana cara untuk tetap menjadi kawan di tengah perbedaan.